Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RTS Nesya Mada Putri Ramadhani, NIM C0D02136. Saya akan menjelaskan tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Pengertian. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbarui. Namun demikian, pernyataan tersebut tetap berlaku untuk aset yang digunakan untuk mengembangkan aset yang terkait dengan hak penambangan, aset yang terkait dengan hak penambangan dan reservasi tambang tersebut. Aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap terbagi atas: 1. Aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset, contoh bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. 2. Aktiva yang tidak dapat disusutkan, non-depreciable asset, contohnya seperti tanah. Aktiva tidak berwujud adalah hak mutlak perusahaan terhadap sesuatu yang diperolehnya karena keistimewaan tertentu. Syarat hak tidak terwujud adalah: 1. Ada hak mutlak, 2. Ada hak keistimewaan tertentu, 3. Ada pengeluaran biaya, contohnya hak paten, hak cipta, franchise, hak guna usaha, hak guna bangunan, goodwill, hak penambangan, hak perusahaan hutan, trademark. Berdasarkan masa manfaatnya, aktiva tidak berwujud terbagi atas: 1. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang, misalnya hak paten, hak cipta, franchise. 2. Aktiva tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak dibatasi oleh undang-undang, misalnya goodwill dan merek dagang. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir dalam perusahaan. Untuk dapat menilai apakah manfaat keekonomisan di masa yang datang tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, maka harus dinilai tingkat kepastian terjadinya aliran manfaat keekonomisan tersebut, yang juga memerlukan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima risiko terkait biaya perolehan aktiva dapat diukur secara handal. Sedangkan kriteria kedua mengarah kepada bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukungnya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ditekankan pula masalah pengendalian manfaat yang diharapkan dari suatu aktiva, agar aktiva yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap kegiatan operasi perusahaan. Penggolongan aktiva tetap. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. A. Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. B. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. C. Aktiva tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Nilai perolehan aktiva tetap. Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan
Pasal 10 UU PPH, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut. 1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. 2. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. 3. Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pembilahan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 4. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah. A. Yang memenuhi syarat sebagai objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. B. Yang tidak memenuhi syarat sebagai objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dan harta tersebut. 5. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Perolehan aktiva tetap diakui sebesar harga perolehannya, the acquisition cost. Sementara itu yang dimaksud dengan harta perolehan adalah pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aktiva tersebut siap beroperasi. Maka harga perolehan dapat dirumuskan dengan nilai beli ditambah dengan pengeluaran yang timbul dari proses pembelian hingga aktiva tersebut siap operasi. Untuk mendapatkan aset yang diinginkan, perusahaan dapat menggunakan berbagai macam cara. Berikut ini merupakan macam-macam cara untuk memperoleh aktiva tetap, di antaranya yang paling sering terjadi seperti 1. Dibeli tunai atau kontan, 2. Dibeli dengan mencicil, kontrak jangka panjang, 3. Dibeli dengan saham, 4. Dibangun sendiri, 5. Pertukaran. Penyusutan aktiva tetap. Dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. 2. Harta tersebut mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu 1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. 2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.